Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada dan dalam kondisi apapun kalian ketika menonton video ini. Selamat datang di Cerita Podcast. Inti dari cerita podcast ini adalah kalian bisa mendengarkan cerita tanpa harus menikmati visualnya. Ini adalah cerita podcast di mana ya kalian cukup dengarkan saja dan gambarnya bakalan begitu-begitu saja. Jadi kalian tidak perlu pusing memikirkan gambarnya, cukup nikmati saja audionya sambil melanjutkan aktivitas kalian. Jadi kira-kira seperti itu konsepnya. Nah, di episode pertama kali ini, jadi karena ini episode pertama, jadi mungkin masih agak kurang bagus ya teman-teman videonya. Di episode pertama kali ini kita akan membahas sebuah kisah. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Cinta Beda Agama. Ya, kisah cinta beda agama. Mari kita mulai cerita ini dari sebuah sekolah yang ada di suatu kota. Sebut saja kotanya kota P, Punten. Nah, di kota P ini ada suatu sekolah SMP. Jadi ya memang ini kisah anak SMP ya teman-teman. Sebut saja namanya Andi ya, Andi. Si cowok namanya Andi. Nah, dia adalah seorang anak SMP biasa pada umumnya. Hanya seorang yang biasa-biasa saja, berpenampilan biasa-biasa, perawakannya biasa-biasa juga, gaya berpakaiannya biasa-biasa, tanpa ada prestasi, tanpa ada bakat yang menonjol. Pokoknya cuma anak biasa pada umumnya. Ya, dia adalah siswa kelas 3 di SMP tersebut dan waktu itu sudah menjelang kelulusan. Dia sedang asik di kelas bersama dengan teman-temannya, lagi nongkrong begitu. Tiba-tiba dia merasa kebelet begitu, ingin buang air kecil. Bergegaslah dia ke WC. Si Andi ini bergegas ke WC. Dia masuk ke WC dan melaksanakan suatu ritual yang tidak perlu diceritakan di sini. Setelah melaksanakan ritual sucinya, dia kembali keluar dari WC dan bergegas menuju ke kelasnya. Namun, ketika dia hendak menuju ke kelasnya, dia melihat ada seorang cewek yang duduk di depan WC perempuan, sedang memakai sepatu. Si Andi melihat dan memelototi cewek tersebut. Nggak tahu kenapa, nggak tahu bagaimana. Kayaknya inilah yang disebut dengan cinta pada pandangan pertama, anjay. Si Andi ini jatuh cinta sama itu cewek dalam waktu yang sangat singkat, cuman beberapa detik. Dan mereka jatuh cinta, bukan mereka sih, si Andi jatuh cinta pada si cewek itu di depan WC. Di depan WC, bro. Jadi singkat cerita, si Andi pun tertarik sama itu cewek. Memang sih SMP tempat Andi sekolah itu bukan SMP yang besar. Jumlah siswa yang sekolah di situ pun kagak banyak-banyak amat ya teman-teman. Ada kali 200-an di angkatannya, 200-an siswa di angkatannya. Dan ya itu bukan pertama kali si Andi ini melihat cewek itu. Tapi entah kenapa, entah bagaimana, entah apa yang merasukinya. Pada waktu dia melihat cewek itu lagi pakai sepatu di depan WC, dia jatuh cinta. Jatuh cinta pada seseorang. Ini sebenarnya saya bingung mau bilang ini pandangan pertama atau bukan. Karena memang dia sudah sering ngeliat itu cewek. Ya secara dia tahu itu cewek ada di kelas B dan dia di eh, kelas F. Dia tahu itu cewek siapa, dia tahu itu cewek di kelas berapa. Tapi sebelum itu dia biasa-biasa aja begitu sama itu cewek. Tiba-tiba aja dia langsung suka pas dia melihat situ cewek. Singkat cerita, dia pun mulai merasakan yang namanya gejala-gejala abnormal. Gejala-gejala abnormal yang membuat seseorang kadang tersenyum sendiri tanpa disadari. Sebuah gejala yang membuat seseorang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melamun, memikirkan hal-hal yang tidak pasti, menerawang jauh ke masa depan, dan ya, apalagi kalau bukan penyakit cinta ya teman-teman.
Bunga-bunga cinta mulai bermekaran dalam diri Andi. Mulailah si Andi ini mencari tahu bagaimana cara-caranya, metode-metode yang tepat untuk Andi bisa mendapatkan si cewek ini. Mulailah Andi searching-searching di Google, bermodalkan HP jadul yang dia punya, dia searching di Google, how to get girls, bagaimana caranya mendapatkan cewek. Dia pun juga mulai mencari-cari caranya membaca-baca buku di perpustakaan, tapi sayang, di perpus kagak ada buku yang tentang kayak gitu dong. Di perpus cuma ada buku pelajaran. Dia nanya ke sana ke sini ke teman-temannya, sayangnya dia ndak punya kenalan di kelas B. Tapi somehow, somewhere, dan entah bagaimana ceritanya, pada suatu ketika si cewek ini, mari kita sebut cewek ini namanya Mawar. Si Mawar ini secara tiba-tiba masuk ke dalam kelas F, dan mengunjungi temannya. Jadi temannya ini, mari kita sebut temannya ini bernama Indah. Si Mawar ternyata temenan sama si Indah, teman kelasnya si Andi. Wah, ini hal yang baru ini. Dan dari sinilah kemudian Andi merasa ada kesempatan yang diberikan untuk dia. Dia merasa seperti Tuhan kayaknya mendukung rencana dia untuk mendekati si cewek ini, untuk mendekati si siapa tadi namanya, untuk mendekati si Mawar ini. Akhirnya mulailah Andi menaruh-naruh perhatian, mulailah Andi sosok kenal, sok dekat kepada si Indah. Meskipun teman-teman kelas yang lain tahu, bahkan Indah sendiri tahu, kalau Andi itu bukan tipe cowok yang banyak bicara. Andi lebih kepada orang yang pendiam, yang biasa-biasa aja lah pokoknya. Kok tiba-tiba dia mendekati si Indah. Ada udang di balik batu dong. Andi pun bilang, gini Indah, langsung to the point aja ya. Tuh cewek tadi siapa namanya? Yang mana? Yang tadi itu datang ke kelas. Oh, yang anak B. Ya, siapa namanya? Mawar. Mawar, ya Mawar. Padahal sebenarnya Andi sudah tahu kalau itu namanya Mawar. Cuman basa-basi aja gitu, basa-basi yang basi. Mawar, 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 ya Mawar. Ah, boleh minta nomor teleponnya enggak? WA atau apa lagi tuh. To the point banget si Andi. Si Indah pun bilang, wis, mau ngapain lu bro? Ada perlu apa lu sama dia? Lu tahu nggak? 3 tahun kita sekelas, lu gak pernah ngomong bareng sama gua. Tiba-tiba lu datang ngedeketin gua dan minta nomor WA cewek. Ada apa ini? Ada udang di balik batu kayak ini bro? Canda Indah dengan bahasa yang di sedikit ditekan-tekan begitu. Ya, ya bukannya gitu sih bro. Sis, bukan sis. Ya kali aja gua bisa kenalan sama tuh cewek. Iya, cantik soalnya. Kata Andi. Akhirnya Andi dan Indah pun mulai akrab satu sama lain. Siapa sangka ternyata keduanya ini adalah cocok begitu. Cocok untuk dipasangkan begitu. Dalam hal ini pertemanan begitu. Dua-duanya asik, dua-duanya bisa akrab ngobrol bareng, dan ya itu mempermulus jalan Andi untuk bisa mendapatkan nomor WA si cewek, si Mawar. Akhirnya Andi pun tahu kalau sebenarnya Mawar ini baru-baru aja kenalan sama si Indah tadi, sama si Indah. Tahu-tahu si Indah, si Indah ini kan tinggal di kos-kosan ya, bareng sama kakaknya. Nah, si Indah ini punya teman yang satunya lagi. Nama temannya ini, mari kita sebut nama temannya ini siapa ya bagus namanya? Eh Cinta lah, Cinta. Iya, Cinta. Nah, si Indah ini punya teman namanya Cinta. Dan Cinta ini adalah sahabat dari Mawar. Alhasil, Mawar itu adalah teman dari temannya Indah. Nah, ibaratkan jatuh tertimpa tangga, Andi merasa sangat beruntung. Iya, jatuh tertimpa tangga. Kenapa saya bilang jatuh? Karena Andi jatuh cinta. Jatuh cinta. Tertimpa tangga, tertimpa cinta. Andi merasa beruntung bisa mengenal Indah.
Karena dari Indah, Andi bisa mengetahui seperti apa kebiasaan dan tingkah laku si Mawar ini. Ternyata Mawar ini beginilah, beginilah, beginilah. Untuk lebih jelas, biar saya gambarkan bagaimana penampilan Mawar ini. Biar kalian bisa mengimajinasikan dalam pikiran kalian seperti apa Mawar ini sebenarnya. Mawar itu cewek yang berambut sebahu, sepunggung. Rambutnya lurus berwarna hitam, badannya mungil. Dia nggak tinggi-tinggi amat, tapi ya mungkin sekitar 150 cm lah untuk ukuran anak SMP ya. 150 cm itu termasuk tinggi nggak sih? Nggak tinggi-tinggi amat pokoknya. Warna kulitnya putih. Dia punya lesung pipi di kedua pipinya. Iya iyalah, kalau cuma satu aneh banget. Punya lesung pipi, gigi kelinci, dan tingkahnya konyol, anaknya rada polos, lucu. Andi menggambarkannya seperti seekor kelinci. Anjay si Andi. Andi menggambarkannya dalam pikirannya sebagai kelinci. Sifatnya kayak kelinci. Lucu, imut, kayak begitu. Anjay. Si Andi pun mulai kasmaran. Mulai ingin untuk setiap hari ketemu sama si Cinta. Si Mawar. Aduh, Cinta. Andi merasa dia tiap hari harus melihat si Mawar. Apabila dia tidak melihat si Mawar, maka dia akan sakit. Dalam artian batinnya bakalan sakit. Batinnya bakalan berteriak. Gua pengen lihat Mawar. Mawar di mana? Apakah dia baik-baik saja hari ini? Kayak begitulah. Tipe-tipe orang kasmaran pada umumnya. Ingin sekali melihat si Mawar. Sehari tak bertemu, terasa setahun. Setahun tak bertemu, terasa 10 tahun. Seperti itu yang dirasakan oleh Andi. Jadi alhasil dimulailah Andi menjadi seorang stalker. Stalker secara diam-diam, stalker yang mematuhi hukum. Andi kerap kali mencuri pandang pada si Indah. Si Mawar. Aduh, susah banget namanya. Andi kerap kali mencuri pandang pada si Mawar. Ketika jam istirahat, Andi biasanya duduk di depan kelas, memperhatikan Mawar yang ada juga duduk di depan kelasnya, lagi ngobrol bareng sama teman-temannya, lagi bermain. Ketika lagi di warung, Andi memperhatikan Mawar yang mungkin lagi lewat sepintas sambil membawa segelas ale-ale di tangannya. Wah, cantik sekali dia. Ya, demikian pikir Mawar. Mawar Andi, aduh susah banget gitu. Kebalik-balik namanya. Andi benar-benar jatuh cinta sama si Mawar. Bagi Andi, ini adalah cinta yang kedua dialami. Pernah sekali dia jatuh cinta, tapi itu sebenarnya nggak bisa masuk kategori hitungan pertama kali. Soalnya itu terjadi pas dia masih SD kelas 3. Dan ya kayaknya itu cuman cinta-cinta anak SD. Sekarang kan dia sudah SMP. Menjelang kelulusan pula. Andi waktu itu berumur 15 tahun. Ya masa-masa puber lah pokoknya. Mulai suka dia sama si Mawar. Benar-benar suka. Apapun tentang Mawar akan diikuti. Dia mengikuti semua sosmednya, follow IG-nya, follow TikTok-nya, Facebook, Twitter, apalagi soal. Follow semua lah pokoknya. Andi punya nomor WA-nya, tapi Andi kagak berani untuk menghubungi si Mawar karena Andi pemalu. Andi tipe orang yang pemalu. Mari kita gambarkan bagaimana sosok Andi. Rambutnya disisir ke samping, ala-ala siswa teladan. Dia berkacamata, tingginya 160-an cm, agak tinggian dikit daripada si Mawar. Kulitnya sawo matang, badannya rada gemuk dikit, tapi nggak gemuk-gemuk amat, standar lah ya. Kemudian dia selalu berpakaian rapi, pakaiannya masuk selalu ke dalam, bajunya selalu di dalam, dan selalu pakai jam tangan. Udah gitu doang. Matanya bulat, pipinya agak cabi. Anjay, gue ngomong cowok aneh banget. Kayak gitu pokoknya. Akhirnya Andi pun merasa dia perlu melakukan suatu tindakan yang nyata dong. Daripada terus-menerus berimajinasi membayangkan si Mawar ini atau sekadar bercerita dengan si Indah mengenai si Mawar ini, Andi yakin
bahwa si Indah pun sebenarnya sudah mulai bosan mendengar cerita Andi soal Mawar. Cerita Andi atau celoteh Andi, pertanyaan Andi tentang si Mawar. Akhirnya suatu ketika Indah bilang, "Bro, daripada lu tanya-tanya ke gua mengenai si Mawar, kenapa lu nggak lu hubungin aja dia, deketin aja dia, bro. Tanya-tanya gitu, apa kek soal pelajaran kek. Mumpung lagi mau ujian nasional kan lu bisa tanya-tanya soal ujian nasional, kayak gitu. Ingat, bro, kita udah kelas 3. Kalau kita lulus dari sini, itu kemungkinan lu bisa ketemu sama dia itu semakin berkurang. Kenapa? Bisa jadi dia memilih sekolah yang beda sama lu. Dari situlah kemudian Andi merasa, iya juga ya. Andi mulai merasa kalau jatuh cintanya ini terlambat. Karena dia jatuh cinta ketika dia sudah berada di kelas 3 SMP. Dia berharap jatuh cintanya bisa dipercepat 2 tahun yang lalu biar dia bisa punya waktu yang cukup untuk mendekati si Mawar. Namun apa daya, dia terlambat menyadarinya. Dia terlambat menyadari kalau ada gadis cantik di sekolahnya dan dia terlambat menyadari bahwa Mawar itu adalah gadis yang cocok untuknya, minimal dalam imajinasinya. Akhirnya Andi pun mulai mengontak si Mawar ini, mulai chat, "Peh," dibalas sama si Mawar, "Peh." Iya, ala-ala bocil-bocil gitu. "Lagi apa?" Dibalas sama si Mawar, "Lagi baring-baring aja nih." Terus kemudian Mawar balik cek, balik chat lagi. "Siapa ya?" Iya. Dimulailah percakapan mereka berdua. Andi mulai memperkenalkan dirinya. "Gua Andi. Gua dari kelas F." "Oh, temannya Indah." "Iya, betul sekali." "Dapat nomor gua dari mana?" "Dari situ barusan." "Dari Indah." "Iya, betul sekali." "Oh, iya iya iya. Ada perlu apa ya?" "Oh, kagak ada apa-apa, cuman pengen kenal kamu aja." Si Andi berani juga ya. Iya. Akhirnya terjadilah percakapan antara mereka berdua, bincang-bincang, diskusi-diskusi, diskusi, bincang-bincang, cerita-cerita, ngobrol ngalor gitu ke sana kemari dan ya besok paginya mari kita melangkah skip ke esok harinya. Keesokan harinya si siapa namanya? Si Mawar ini penasaran begitu. Andi ini yang mana ya? Andi ini yang mana? Si Mawar memang udah beberapa kali masuk ke kelasnya si Indah bareng sama si teman yang satunya lagi. Siapa namanya? Gue lupa kasih nama siapa lagi dia tadi. Si masih cinta, cinta, cinta. Sudah beberapa kali masuk kelas tapi dia nggak mengetahui siapa sebenarnya Andi ini. Dia baru menyadari bahwa ternyata ada satu di antara sekian banyak cowok di kelasnya Indah yang mengamati dia dan tahu banyak soal dia. Itulah Andi. Akhirnya pada pagi hari itu si Indah masuk ke dalam kelas F tentunya. Dia berteriak, "Siapa di sini yang namanya Andi?" Wah, spontan anak laki-laki pada kaget. "Waduh, waduh, waduh, Andi, ada apa ini Andi? Kenapa Anda dicari sama cewek cantik ini?" Semuanya kaget, semuanya melongo, langsung tertuju pada Andi yang ada duduk di pojok belakang. Andi kaget, dia nggak menyangka kalau Indah, dia nggak menyangka kalau Mawar bisa seagresif itu. Akhirnya Andi pun langsung jongkok gitu. "Aduh, gua malu banget." Andi pun berkata, "Ini bro, ini Andi sambil menunjuk Samsul. Samsul kaget, "Lah kok gua bro? Gua nggak tahu apa-apa di sini bre." Pokoknya ini Andi. Dengan segala macam tingkah lakunya yang cringe. Pokoknya salting lah pokoknya. Si Andi langsung salting begitu. Si Indah lagi. Si Mawar datang memperhatikan sosok Andi yang lagi salting di depannya. Anjay, malu-maluin banget dah si Andi. Dan dia pun pergi tanpa berkata-kata. Udah gitu. Apa yang terjadi kemudian adalah si Andi menganggap itu sebagai kode yang positif. Namun kita tentu tahu kalau cewek ngelihat lo terus dia pergi begitu aja, itu artinya ya dia nggak tertarik sama lu. Ya, tapi beda lah bagi seorang Andi yang baru-baru kali ini merasakan jatuh cinta sedahsyat ini. Dia menganggap itu sebagai suatu hal yang positif dan somehow, somewhere, kayaknya takdir selalu berpihak pada si Andi. Dia selalu aja begitu secara tiba-tiba ketemu sama si cewek.
Lagi belanja di warung, tiba-tiba si ceweknya juga lewat. Tiba-tiba si Mawar lewat. Lagi mau nunggu angkot buat pulang ke rumah, tiba-tiba ada aja si Mawar yang lagi nunggu angkot juga. Akhirnya ya gitulah, satu angkot bareng lah, PDKT-an bareng lah. Tapi kayaknya si Mawar memang lama-lama juga mulai menaruh perhatian kepada si Andi. Mungkin karena Andi orangnya lumayan asik meskipun pendiam begitu. Dan ya akhirnya Andi pun menembak si Mawar. Pada suatu malam, ya kan Andi nggak berani lewat secara langsung. Pada suatu malam yang syahduh pukul 9 malam, Andi mengambil handphonenya, handphone jadulnya, mengetik di layar kacanya. Bukan layar kaca, layar AMOLED. War dibalas sama War. Apa? Gue mau bilang sesuatu sama lu. Apaan, Di? Mau gak jadi pacar gue? Si Mawar nggak membalas apapun. Dia diam sekitar 5, 10 hingga 1 jam nggak dibalas. Andi pun pusing 7 keliling. Apakah Andi baru saja melakukan suatu kesalahan? Apakah Andi baru saja melakukan salah satu dari 7 dosa besar yang membuatnya tidak direspon sama si Mawar? Apakah provider jaringan sedang sibuk? Apakah tiba-tiba listrik di rumahnya Mawar mati sehingga dia tidak bisa membalas pesan Andi? Ya kagak lah, bujang, ngapain juga kalau listrik mati dia gak bisa balas, kan pakai baterai HP-nya. Singkat cerita akhirnya pun ya itu nggak dibalas sama si Mawar sampai 2 hari berturut-turut. Hari ketiga baru dibalas. Si Mawar membalas, sorry Andi, gue nggak bisa. Udah gitu doang. Dan ya gitulah. Itu adalah jatuh cinta paling pahit yang dirasakan oleh Andi. Kenapa? Karena dia adalah orang yang selalu berpikiran positif. Dia selalu membayangkan betapa dia sangat mencintai Mawar dan betapa dia yakin kalau akan diterima sama si Mawar ini. Tapi apa yang didapati adalah dia ditolak. Sakit, jelas. Patah hati, jangan ditanya lagi. Udah patah berkali-kali nih hati. Hancur lah pokoknya, ambiar lah pokoknya si Andi ini. Lalu kemudian Andi nanya begitu, kok nggak diterima? Si Mawar pun membalas, kita beda agama, Andi. Iya, beda agama. Mawar beragama Kristen, sedangkan Andi adalah seorang Muslim. Jadi mereka berbeda agama. Meskipun ya masih tahap pacaran ya, belum tahap pernikahan. Namun ya dia ditolak karena alasan beda agama. Alasan yang masuk akal, logis, dan lu nggak bisa mencari pembelaan atas itu. Udah beda agama ya beda agama, udah kagak bisa. Bisa sih sebenarnya, tapi orang tua lu setuju apa kagak? Itu masalahnya. Kebetulan nih, keluarga Mawar itu keluarga yang taat dalam beragama. Eh, Bapaknya Mawar ini pendeta. Emaknya, emaknya ya juga salah satu aktivis dong di gerejanya. Ya apalah daya Andi. Tapi dari sini Andi mulai berpikir, kok dunia bisa nggak seadil ini sih? Kok cuma gara-gara perkara beda agama, gua harus melepaskan perasaan ini. Perasaan yang gua pendam, yang gua rawat baik-baik, yang gua siram baik-baik dengan harapan, kok hasil panennya kayak gini? Buahnya nggak banyak. Ada satu, buahnya satu, kecil, nggak bisa dimakan. Soalnya itu bukan buah, itu benalu. Anjay. Andi sebagai seorang laki-laki yang masih awam soal cinta, merasakan jatuh cinta dan putus cinta dalam waktu yang singkat itu adalah momen yang sangat bikin dia shock. Nangis dong, nangis. Dia nangis di kamarnya, guling-guling gitu. Dia mulai menjelma layaknya orang-orang patah hati pada umumnya.
Dia menjadi salah satu di antara sekian banyak orang yang berkata-kata bijak di medsos. Apalah arti cinta? Jika cinta itu tak kau tak kau tanam dengan baik-baik. Apalah arti cinta jika cinta itu terhalang akan agama. Dengan segala macam kata-kata mutiara, kata-kata bijak, motivasi, patah hati, apapun namanya itu, Andi mulai memposting di media sosial lah, mulai nyampa di grup-grup WhatsApp lah. Kayak gitulah pokoknya. Pokoknya Andi ini galau segalau-galaunya. Sampai kemudian Andi membaca artikel tentang cara mengobati patah hati. Ada banyak, banyak. Sebelum Andi membaca artikel cara mengobati patah hati, Andi sering menghabiskan waktu galaunya ini untuk membaca cerita-cerita sedih gitu di Google. Cerpen-cerpen yang bertemakan cinta tapi berakhir dengan penyesalan, patah hati. Ya, biar Andi merasa nggak sendiri lah, biar dia merasa punya teman. Dia cari-cari cerita begitu, kadang juga dia baca-baca novel yang bertemakan patah hati. Andi pun menemukan sebuah artikel cara menghadapi patah hati dan dia di situ dia menemukan salah satu cara yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud. Akhirnya, untuk pertama kalinya, for the first time ever. By the way, Andi ini lahir di keluarga yang apa ya, yang agamanya itu kurang banget ya teman-teman. Kurang taat dalam beragama. Kalau soal agama kayaknya agak kurang, meskipun dia seorang muslim, tapi dia jarang beragama begitu. Untuk pertama kalinya, for the first time ever, Andi belajar sholat tahajud. Iya, di sholat tahajud. Untuk pertama kalinya Andi bangun di sepertiga malam. Di sepertiga malam Andi bangun, melaksanakan sholat tahajud, 4 rakaat, dua rakaat salam, dan Andi berdoa kepada Tuhan. Di situ Andi mencurahkan semua isi hatinya, mencurahkan semua kekecewaannya, pokoknya mencurahkan semua keluh kesahnya, patah hatinya, tentang betapa dia sangat mencintai yang namanya Mawar, tentang betapa dia telah berangan-angan untuk menikah mempunyai anak dengan Mawar, tentang betapa dia sangat menginginkan Mawar untuk menjadi kekasihnya. Pokoknya Andi menceritakan semua keluh kesahnya kepada Tuhan malam itu. Andi menangis dan terseduh-seduh pokoknya. Setelah selesai berdoa, Andi pun tidur, kembali tidur, dan bangun lagi pada subuh harinya untuk sholat subuh. Secara drastis, Andi berubah menjadi anak yang soleh. Dia rajin sholat 5 waktu, tahajud tiap malam, salat sunat gak ditinggalin. Pokoknya dia rajin beribadah pokoknya. Dia juga mulai menjaga pola makannya karena dia mungkin sadar bahwa dia agak gemukan dikit. Mungkin dia ingin terlihat menarik di depannya si Mawar. Akhirnya Andi pun memilih untuk diet. Andi mulai menjalani pola hidup sehat dari yang tadinya suka ngemil menjadi nggak ngemil. Dari yang tadinya nggak pernah sholat jadi sholat. Bagaimana ceritanya? Jatuh cinta bisa merubah seseorang seperti ini. Itulah Andi. Dia benar-benar begitu. Berubah drastis pokoknya. Dan ya apakah terjadi suatu perubahan hubungan antara Andi dan Mawar? No, kagak. Pada akhirnya kelulusan Andi nggak ketemu sama Mawar. Andi nggak mendapatkan uh, kemajuan dalam hubungan dengan Mawar. Udah teman aja kayak gitu. Mawar punya pacar baru pas kelulusan. Dan Andi nggak punya siapa-siapa. Pas kelulusan Mawar coret-coret baju pakaian sama teman-teman yang lain. Sebenarnya Andi juga diajak. Andi juga pengen. Tapi karena Andi sudah mengenal agama, Andi memutuskan untuk tidak coret-coret. Andi memutuskan untuk menyimpan pakaiannya dan menyumbangkannya kepada orang yang membutuhkan. Andi pun ya begitu menyaksikan Mawar bersenang-senang bersama dengan temannya, dengan si Bunga, si Indah, Samsul. Mereka pergi konvoy, naik motor, boncengan. Ya, disitulah Andi melihat Mawar berboncengan dengan pacar barunya. Sebut saja pacar barunya namanya Anderson. Anderson.
Ya sama si Anderson. Melamar boncengan sama si Anderson seperti itu. Andi pulang ke rumah, sujud syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena telah lulus dari sekolah, bisa melanjutkan ke tahap SMA. Dia menangis dan menyadari bahwa mungkin Tuhan mempertemukan dia dengan Mawar bukan untuk dipersatukan, tapi untuk menyadarkannya bahwa dalam suatu hubungan, bahwa terkadang kita akan menemui suatu tembok yang benar-benar nggak bisa kita terobos dengan sekuat apapun itu. Tapi kita tidak boleh kehilangan harapan, karena bisa jadi tembok itu yang tidak bisa kita terobos itu justru menjadi suatu penyebab di mana kita mencari bantuan. Layaknya Andi yang nggak punya siapa-siapa untuk layaknya Andi yang merasa hampa ketika ditolak, tiba-tiba dia mendapat bantuan Tuhan. Dia mulai mengenal Tuhan, dia mulai beribadah, dia mulai melaksanakan perintah Tuhan. Dan iya, kali aja dia mendapatkan bantuan berupa tangga dari orang dan dia bisa mendaki dinding itu. Cuman Andi berpikir bahwa mungkin bantuan yang dia dapatkan ini bukan berupa tangga, tapi berupa lubang. Jadi dia tidak memutuskan untuk memanjat tangga tersebut, tidak memutuskan untuk memanjat dinding tersebut, tapi menggali lubang di bawah dinding tersebut dan melewatinya. Ya intinya Andi menerobos dinding tersebut. Dinding yang saya maksud adalah dinding patah hati. Dengan cara mendapatkan bantuan dari Yang Maha Kuasa, Andi mulai mengenal Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Mawar menikah dengan pacarnya si Anderson tadi, dan Andi menjadi seorang pemuka agama, menjadi seorang ustadz. Dan Andi menceritakan kisah tersebut di setiap ceramahnya tentang toleransi umat beragama. Andi berani menegaskan bahwa dia mengenal Tuhan, dia mendapat hidayah dari seorang wanita, dan wanita itu Kristen. Andi berani mengatakan bahwa orang Kristen telah mengubahnya menjadi Muslim yang baik. Andi berani mengatakan bahwa dia mendapatkan hidayah setelah melihat dan bertemu dengan seorang Kristen. Bagaimana bisa orang dari agama lain membuat orang dari agama yang satunya lagi jadi taat beribadah, padahal mereka beda agama? Tapi lagi-lagi, kuasa Tuhan tidak bisa kita prediksi. Janji Tuhan tidak kita ketahui. Mungkin ini adalah jalan terbaik yang diberikan Tuhan kepada Andi untuk Andi bisa menjadi orang yang seperti sekarang. Dan Andi bersyukur pernah mengenal Mawar. Andi bersyukur pernah jatuh cinta kepada Mawar. Andi bersyukur pernah ditolak Mawar, karena setelah ditolak, dia mengenal Tuhan. Dan Andi bersyukur dari dia mengenal Tuhan, dia mengenal cinta. Bahwa cinta bukan tentang bersatu, bukan tentang bersama, tapi kadang cinta juga berarti mengikhlaskan. Oke teman-teman, sekian dulu podcast. Masih banyak kekurangan di video pertama ini. Video berikutnya bakalan saya perbaiki teman-teman. Saya akan bercerita dengan lebih baik lagi pokoknya. Lebih lugas lagi. Mungkin bercandanya dikurangi kalau teman-teman merasa terganggu mendengar bercanda-bercandaan saya yang terlalu alay. Akan saya kurangi. Like, comment, share, and subscribe. And sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya maksudnya. Dadah.